Pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang relaksasi pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah 100% untuk kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini. Kebijakan ini guna menstimulasi konsumsi masyarakat kelas menengah seiring perkembangan positif dari penanganan COVID-19. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang diskon pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP 100% bagi kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2021. Sebab insentif tersebut dinilai mampu mendorong penjualan mobil sehingga menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Insentif yang diperpanjang meliputi PPNBM DTP 100% untuk segmen kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, PPNBM DTP 50% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500 hingga 2.500 cc, dan PPNBM DTP 25% untuk kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin 1.500 hingga 2.500 cc. Adapun kelebihan PPNBM dan atau PPN atas pembelian kendaraan bermotor yang sudah dibayarkan pada bulan September 2021 akan dikembalikan atau refund oleh pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam laman resmi Kementerian Keuangan menyatakan, perpanjangan relaksasi dilakukan untuk menstimulasi konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah, seiring dengan perkembangan positif penanganan COVID-19, sekaligus menjadi salah satu bukti kehadiran APBN dan kebijakan fiskal yang responsif di tengah pandemi. Sementara itu, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan besar bagi dunia dan Indonesia. Setelah menghadapi gelombang akibat varian Delta, Indonesia kini telah berhasil menurunkan kembali kasus COVID-19 secara signifikan. Hal ini juga didukung oleh sinergi semua pihak, termasuk efektivitas dari penerapan kebijakan PPKM di sejumlah daerah. Berbagai sumber IDX Channel. Kita membahas tema kita pagi ini, diskon PPNBM yang diperpanjang hingga akhir tahun sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, beliau adalah Ketua 1 Gaikindo. Iya, selamat pagi Pak Yongki. Halo. Iya, selamat pagi Pak Yongki. Iya, selamat pagi Pak Yongki. Halo. Selamat pagi Pak Yongki. Baik pemirsa, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal terkait dengan jalur ataupun jaringan internet, dan kita akan tersambung kembali. Halo Pak Yongki, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Yongki. Ya, kita akan mencoba kembali hubungan melalui aplikasi Zoom bersama dengan Pak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Baik, berikutnya akan kami sampaikan informasi awal bagaimana dengan perkembangan dari industri otomotif di tanah air, pemirsa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ada beberapa infografik yang akan kami sampaikan kepada Anda. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi angka penjualan mobil, ini berdasarkan data juga dari Gaikindo per Agustus 2021, di mana perbandingan antara bulan Juli berbanding juga dengan Agustus 2021, dari sisi angka penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil, ini mengalami peningkatan hingga 25%. Atau kita lihat dari 66.639 unit di bulan Juli 2021 berbanding dengan Agustus tahun ini 83.319 unit. Adapun apabila kita bandingkan dengan angka penjualan mobil dari Agustus 2020 berbanding dengan Agustus 2021 ada peningkatan hingga 123,5%. Dan kita beralih ke infografik selanjutnya dari sisi angka penjualan mobil dari Januari sampai dengan Agustus 2021. Peningkatan yang signifikan tentu didorong dengan adanya relaksasi ataupun stimulus dari PPNBM
yang ditanggung oleh pemerintah hingga mengalami kenaikan 68% dari 323.494 unit kendaraan, kemudian mengalami peningkatan hingga 543.424 unit. Itu dia dari angka penjualan mobil di Indonesia. Dan kita beralih ke infografik selanjutnya dari wilayah Asia Tenggara. Kita akan lihat kinerja penjualan kendaraan bermotor untuk khususnya mobil. Ya, semester 1 berbanding dengan semester 1 2020. Pada tahun lalu kita lihat angka penjualan mobil di wilayah Asia Tenggara di semester 1 2020 tercatat sekitar 986.012 unit ataupun kendaraan bermotor yang sudah dijual kepada konsumen. Kemudian kita bandingkan dengan semester pertama tahun ini ada peningkatan hingga 41,4% menjadi 1.393.945 unit. Jadi memang dengan adanya stimulus kemudian adanya perbaikan dari upaya penanganan COVID-19 tidak hanya di Indonesia, khususnya di wilayah Asia Tenggara juga mendorong dari angka penjualan kendaraan bermotor. Dan kita akan mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Yongki Sugiharto, Ketua 1 Gaikindo. Halo, selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Yongki? Kabar baik. Ya. Alhamdulillah. Sepertinya sumringah sekali pagi ini ya. Apa karena adanya perpanjangan ini PPNBM sampai dengan akhir tahun 2021 Pak Yongki? Ya sudah pasti dan barang tentu itu hadiah juga dari pemerintah kita, ya kan. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya kan. Dalam hal ini tentunya Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian yang telah mengakomodir usulan-usulan dari kami, ya kan, juga Menteri Keuangan tentunya yang berperan sangat penting di sini, ya kan, dan ya secara garis besar pemerintah Indonesia lah kita katakan bisa memberikan perpanjangan ini sampai dengan akhir tahun. Baik, kalau kita review dari penerapan stimulus ataupun diskon pajak PPNBM ini bagaimana dari Gaikindo? Seberapa jauh ini bisa menstimulasi angka penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil? Ya, seperti kita lihat angka-angka penjualan kita dari tahun lalu kan anjloknya luar biasa. Tahun lalu selama 1 tahun penuh kita hanya menjual kurang lebih 530.000 unit kendaraan bermotor selama 12 bulan. Lalu di Januari, Februari pun kita masih penjualan kisaran 50.000. Ya, Januari, Februari. Setelah bulan Maret tahun ini diumumkan PPNBM, relaksasi PPNBM tersebut, maka penjualan bulan Maret saja sudah meningkat ke 85.000, dari 50.000 ke 85.000 unit bulan Maret. April kurang lebih di 80.000, Mei memang turun lagi ke 55.000 dikarenakan ada Idul Fitri, dan juga tentunya bulan pendek kita katakan karena banyak libur hari raya. Lalu Juni naik lagi ke 73.000, Juli ada penurunan ke 66, lalu di Agustus puncaknya yaitu di hampir 83.300. Ya. Nah tentunya ini disebabkan juga faktor psikologis, karena waktu itu dikatakan PPNBM ini hanya berlaku sampai dengan akhir Agustus. Ya. Sehingga tentunya orang memakai kesempatan untuk membeli pada saat bulan Agustus tersebut. Nah dari situ saja kita bisa melihat bahwa antusias masyarakat atau daya beli masyarakat masih ada untuk mobil-mobil tertentu, khususnya yang mendapat relaksasi PPNBM tersebut. Itu ada 29 jenis mobil yang diberikan relaksasi PPNBM oleh pemerintah. Oke, cukup banyak berarti ya, 29 jenis mobil. Dan sejauh ini kalau kita lihat dengan adanya peningkatan angka penjualan yang disampaikan oleh Pak Yongki tadi, pemerintah sendiri juga menyebutkan ini ada multiplier efeknya nih terhadap ekonomi Indonesia. Nah, Gaikindo sendiri melihat seberapa jauh nih multiplier efek yang terjadi dengan adanya relaksasi PPNBM ditanggung pemerintah ini, Pak Yongki?
Begini, jadi ini statistik bukan kami yang bikin, tapi ada satu lembaga institusi netral yang membuat statistik tersebut Oke. dan mengumpulkan angka-angkanya. Jadi kita lihat bahwa dengan diberikan relaksasi tersebut, ya memang pemerintah tidak menerima PPNBM untuk mobil-mobil tertentu. Tadi yang saya katakan ada 29 jenis mobil Ya. tidak menerima. Tetapi mobil-mobil tersebut adalah mobil yang kita buat di dalam negeri, produksi dalam negeri, dan memakai local purchase yang tinggi, yaitu 60%. Jadi tingkat kandungan komponennya juga tinggi. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat, kalau angka penjualan dari 50.000 naik ke 80.000, maka sudah barang tentu PPN-nya itu yang tetap dibayar. Tentu penerimaan negara untuk dari PPN itu meningkat. Meningkatnya kalau ada statistik yang saya katakan tadi, itu 3 bulan Maret, April, Mei 2020 dibanding Maret, April, Mei 2021 itu double. Penerimaan pemerintah dari segi PPN itu double. Baik. Ya, sekian triliunnya itu double. Nah, memang pemerintah tidak menerima PPNBM. Tetapi kalau volume meningkat, maka penerimaan pemerintah dari segi PPN naik, PPH naik, itu pemerintah pusat. Oke. Belum lagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dalam kita memperoleh STNK untuk nomor mobil, itu kita harus membayar yang namanya BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Oke. yang juga nilainya 12,5%. Begitu juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Ini dua unsur ini adalah PAD, pendapatan asli daerah, yang diterima oleh provinsi. Ya. Nah, dari situ pun naiknya double, 3 bulan Maret, April, Mei, antara tahun lalu dengan tahun ini. Dengan begitu, kenaikan volume ini meningkatkan juga pendapatan pemerintah pusat maupun daerah. Ya kan? Nah, itu dari segi namanya pendapatan tadi. Baik. Nah, kita harus lihat lagi, ya tadi, tidak hanya pabrik kendaraan bermotor, maka dari itu kita minta yang kendaraan bermotor dengan kandungan lokal 60% tersebut, supaya pabrik komponen kita juga hidup kembali. Yang tadinya sudah terseok-seok, sudah mulai mikirin PHK dan lain-lain, kita bilang jangan Pak, ini kita akan hidup lagi. Dengan tadi penjualan 80.000, maka pabrik ban, pabrik pelek, pabrik kaca, pabrik-pabrik itu yang ada di Indonesia, yang ada sekitar karyawannya 400-500 ribu orang, itu bekerja lagi. Nah, inilah yang multiplier effect. Jadi yang saya katakan everybody happy. Oke. Pak Yongki, seberapa happy-nya akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya nih, Pak Yongki. Tapi kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiharto, Ketua 1 Gaikindo. Baik, Pak Yongki yang sudah sumringah sejak segmen awal, sekarang bagaimana dengan target sebenarnya dari penjualan kendaraan bermotor, khususnya mobil begitu di sepanjang tahun 2021. Apalagi dengan relaksasi yang diperpanjang, apakah targetnya juga akan semakin cepat dicapai atau sebenarnya akan tetap saja mengingat ini sudah ada perpanjangan sebelumnya dari relaksasi PPNBM ini? Pak Yongki, silakan. Ya, jadi kita dari awal tahun memang mentargetkan atau proyeksi kita untuk tahun ini kurang lebih 750.000 unit. Oke. Karena kita lihat bahwa ini, kita kan awal tahun belum tahu akan ada relaksasi PPNBM dan lain-lain. Lalu relaksasi tersebut juga diberikan secara bertahap 3 bulanan. 3 bulan, lalu diperpanjang lagi 3 bulan. Sekarang Agustus ini diperpanjang lagi sampai dengan akhir tahun. Jadi dengan penjualan yang sudah dicapai sampai dengan Agustus 540.000, kita tetap masih berasumsi bahwa proyeksi kita 750.000 itu dapat dicapai sampai dengan akhir tahun. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari itu. Saya rasa kalau lebih dari itu tidak ada yang marah kan. Ya kan, kalau lebih dari itu semuanya kembali lagi happy kan. Ya. Semua pengusaha happy, karyawan-karyawati kami happy, semuanya happy, pemerintah juga happy dengan penerimaan pemasukan yang bertambah tadi dan lain-lain. Saya pikir ya kita sementara proyeksi tetap di 750, tapi kita masih kurang 200.000 lebih tahun ini, dan kita masih ada 3,5 bulan. Saya bilang setengah bulan itu karena bulan Desember kembali bulan pendek karena ada libur-libur nanti, libur hari raya dan lain-lain, ya hari raya Natal dan
tahun baru. Tahun baru. Ya ada bulan pendek lah, bulan Desember itu. Baik, jadi tetap sama proyeksinya tidak diubah begitu ya, 750.000 unit kendaraan bermotor di tahun 2021. Ya. Nah, bicara mengenai jenis kendaraannya yang paling banyak diminati oleh konsumen Indonesia itu apa saja nih Pak Yongki? Ya, seperti selalu saya ungkapkan bahwa daya beli masyarakat kita ini dengan income per kapita masih di kisaran $4.100. Adanya di mobil-mobil dengan kisaran harga 250 bahkan 300 juta ke bawah. Bukan ke atas nih, ke bawah. Baik. Iya kan? Ya. Itu yang ada dan memang ada aja begitu. Dan kita harus maklumi karena dengan tadi income per kapita selalu saya sebutkan karena income per kapita kita masih di 4.100. Kalau income per kapita kita naik ke mungkin 6.000, 7.000, 8.000 dan lain-lain, maka daya beli masyarakat kita juga akan meningkat. Mungkin nanti yang akan dibeli mobil-mobil yang harganya sudah 400-500 juta rupiah. Oke. Kan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya yang laris dari 10-15 tahun yang lalu adalah mobil-mobil dengan harga tersebut tadi 250 juta ke bawah. Oke. Ya, yang ada di Indonesia ini adalah jenis-jenis mobil yang disebut MPV, ya, multi purpose vehicle, kendaraan serbaguna, lalu kendaraan-kendaraan dengan hatchback, ya tipe sebutannya 4x2. Oke. Ya, ditambah lagi 6 tahun terakhir ini adanya LCGC, ya kan, atau KBH2 low cost and green car yang harganya juga di kisaran awalnya kan cuma 100 jutaan, sekarang naik-naik ke 130 juta dan lain-lain. Ini juga besar pangsa pasarnya. Jadi pangsa pasar yang 4x2 itu kurang lebih ada di 40% dari total 1 juta mobil yang terjual di Indonesia setiap tahunnya. Ditambah LCGC kurang lebih pangsa pasarnya kurang lebih di 22-23%. Jadi 62-63% adalah penjualan kita di Indonesia untuk mobil-mobil yang tadi kisaran harganya 250 juta ke bawah. Itu yang paling besar pangsa pasar. Ada 600.000 lebih itu. Nah, bicara mengenai LCGC tadi, bagaimana? Apakah bersinggungan dengan adanya kebijakan relaksasi PPNBM ini, Pak Yongki? Tidak, sebetulnya tidak, karena LCGC juga sekarang kan masih bebas PPNBM. Oke. Ya kan, dibebaskan PPNBM-nya. Memang nanti dengan adanya PP 74, ya kan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 mengenai struktur atau tarif PPNBM yang baru, itu LCGC akan dikenakan kecil sebetulnya, ya kan, PPNBM. Oke. Ya kan, tetapi kan ini kan sekarang sementara akan bebas dulu sampai dengan akhir tahun. Ya, tapi LCGC tetap menjadi katakanlah tadi primadona juga dengan 22-23% pangsa pasarnya. Jadi saya pikir tidak akan berubah, LCGC tetap akan masuk di pasar, ya banyak peminatnya, ya first car buyer tentunya akan bisa beli itu mobil yang harganya sekarang kurang lebih 130-140 juta rupiah. Baik. Nah, bicara mengenai daerah ini, yang paling besar kontribusinya, apakah kota-kota besar di Indonesia saja atau Jawa dan Bali, Pak Yongki, sejauh ini? Ya, kalau kita lihat selalu kan memang saat ini ya populasi orang juga kan paling besar di Pulau Jawa. Tentunya penjualan kendaraan motor yang paling besar tentunya di Pulau Jawa. Tetapi kita bisa lihat, tadi contoh kalau Pak Pras sudah bicara masalah LCGC. Kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, kita jarang melihat LCGC di tengah-tengah kota ya. Ya, karena daya beli masyarakat kota Jakarta ini lebih tinggi dibanding di luar kota. Sehingga LCGC ini lebih laku di daerah atau keluar dari Jakarta. Di pinggiran Jakarta lah kasarnya begitu ya. Tapi kalau di Jakarta sendiri kita bisa lihat yang lebih laku tentunya yang tipe 4x2 yang harganya mungkin 200-250 juta. Ya kan, karena masyarakat atau income per kapitanya lebih tinggi. Tapi yang daerah tentunya masih menyerap banyak dari mobil-mobil tersebut. Ya begitu juga dengan mobil bekas tentunya. Kan mobil bekas banyak diperdagangkan di daerah, banyak dibeli orang di daerah. Tapi tidak apa-apa, karena ini akan pemerataan ini akan berjalan terus seiring dengan tadi pembangunan infrastruktur yang dilakukan gencar oleh pemerintah kita, ya pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik dan merata, dan juga stabil, boleh dikatakan pertumbuhan ekonomi kita di posisi 5,1% dan lain-lain, ya kan. Itu yang juga membuat bahwa daya beli masyarakat kita akan meningkat terus. Itu harapan kita semua tentunya.
bahwa daya beli masyarakat kita akan meningkat jika income per kapita kita juga meningkat. Oke, berarti memang Jawa masih menjadi konsentrasi utama penyumbang ya dari angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Tapi dengan adanya penerapan PPKM ini, Pak Yongki, kan ini juga kita tahu terus diperpanjang. Bahkan kita juga belum tahu ini akan berakhir sampai kapan. Apakah itu juga akan memberikan efek juga nih terhadap angka penjualan kendaraan bermotornya? Jelas ada tentu PPKM ini kan batasan-batasan tersebut kan harus kita patuhi semua. Ya kan, jadi tidak boleh 100% bekerja seperti biasa dan lain-lain, itu tentunya mempengaruhi ya. Seperti bulan Juli Agustus. Mengapa angka penjualan juga menurun di bulan Juli? Karena PPKM level 4 yang diterapkan oleh pemerintah yang membuat dealer-dealer kendaraan bermotor ini tidak boleh beroperasi kan. Iya. Jadi showroom-showroom juga harus tutup, karyawannya harus work from home dan lain-lain ya, bekerja dari rumah. Ya, otomatis ya kan itu ada dampaknya dari angka penjualan. Itu bisa dilihat langsung di bulan Juli kan penjualannya hanya 66.000. Oke. Itu kan kelihatan betul karena memang kita kan harus patuh kepada protokol kesehatan tersebut. Betul. Pak Yongki. PPKM ada pengaruhnya terhadap penjualan. Oke, tetap memberikan dampak ya terhadap angka penjualan juga berarti ya. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Anda lihat seperti apakah insentifnya perlu diperluas begitu dengan kualifikasi mesinnya? Tapi tahan dulu jawaban Anda, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiharto, Ketua Satu Gaikindo. Pak Yongki, tadi sudah kita ulas banyak hal begitu terkait dengan insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk industri otomotif dan bicara mengenai batasan-batasan kualifikasi mesinnya kan sekitar 1.500 cc begitu. Anda melihat apakah juga perlu dikembangkan atau perlu diperluas lagi Pak untuk kita tahu insentif 100% PPNBM-nya misalnya di atas sampai dengan 2.000 sampai dengan 2.500 cc. Begitu Pak Yongki. Ya begini, pada bulan Maret memang pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut hanya 1.500 cc saja ke bawah. Lalu bulan April diterbitkan peraturan baru, yaitu yang 1.500 sampai 2.500 pun diberikan insentif, tetapi tidak sebesar yang 1.500. Karena tadi yang saya katakan bahwa pangsa pasar terbesar adalah 1.500 ke bawah. Oke. Jadi yang 1.500 sampai 2.500 itu ada beberapa jenis kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dan memakai komponen lokal yang sudah tinggi persentasenya, 80-90%. Nah itu yang juga kita perhatikan, ya kan pemerintah melihat itu, oh ya ternyata itu juga cukup banyak menyerap tenaga kerja, menyerap juga katakanlah production, komponen dan lain-lain, sehingga dipikirkan lalu diberikan, tetapi insentifnya tidak sebesar karena memang harga mobilnya juga lebih tinggi, ya kan, dan kedua juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke. Nah itu sudah bagus-bagus saja lah kasarnya kalau yang 1.500 2.500 diberikan lebih potongannya dibanding yang 1.500. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai relaksasi PPNBM ini, Anda lihat juga ini berdampak tidak akhirnya terhadap serapan ini, kandungan lokal terhadap produk-produksi otomotif di Indonesia? Ya jelas, tadi kandungan lokal ini menjadi sangat penting artinya, karena pemerintah juga memperhatikan sekali dengan memberikan tadi batasan local purchase-nya harus 60% dan lain-lain. Ini kan merupakan katakanlah dipacu oleh pemerintah. Jadi kalau Anda bisa mencapai 60% komponen lokalnya, maka Anda dapat insentif ini. Kalau tidak ya maaf ya tidak bisa. Kan gitu. Ini kan juga perlu kita harus mengembangkan industri komponen dalam negeri. Karena sudah terbukti industri komponen dalam negeri ini dapat mengurangi harga jual, ya kan? Karena memang jatuhnya lebih murah memakai komponen dalam negeri dibanding kalau semuanya impor. Selain juga tadi memakai devisa yang cukup besar dan lain-lain. Dan kita perlu investasi dari luar negeri untuk pabrik komponen juga, tidak hanya pabrik mobilnya, tapi pabrik komponennya tier 1, tier 2, tier 3 kita perlukan di sini. Ya kan? Karena di Indonesia ini pabrik komponen masih kurang kalau dibandingkan dengan Thailand. Di Thailand itu pabrik komponen kurang lebih ada 2.000 lebih. 2.500 pabrik komponen. Indonesia baru ada kurang lebih mendekati angka 1.000. Baru 800 sampai 1.000
pabrik komponen. Oke. Ya kan, ini yang harus kita tingkatkan terus karena itu membuktikan. Tapi ini semua kembali lagi saya katakan ada kaitannya dengan skala ekonomis. Ya kan, skala ekonomis ini dari mana? Ya dari volume. Makanya ini semuanya ini satu lingkaran. Jadi ya kan, kalau volume kita bisa tingkatkan, maka banyaklah pabrik komponen yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk katakanlah tadi mensuplai pabrik-pabrik mobil yang ada di Indonesia. Karena ada angka-angka yang harus dicapai supaya ini mencapai skala ekonomis. Betul. Oke, tapi sejauh ini kalau bicara mengenai industri suku cadang kendaraan bermotor begitu Pak Yongki, tapi kan dengan tren angka penjualan yang sekarang sudah ada mengalami peningkatan begitu, apakah yang kemarin mungkin terdampak pandemi sekarang sudah bangkit kembali begitu, dalam artian memang ada normalisasi di sana? Ya, jelas. Karena tadi kalau memang angka penjualan kendaraan bermotornya naik, maka produksi kendaraan bermotor naik. Kalau diproduksi naik, ya perlu tambahan ban kan, perlu tambahan kaca kan, perlu tambahan peredam kejut atau istilahnya shock absorbernya, perlu karpet ditambahkan suplainya, perlu velg ditambah suplainya. Ini kan semua terkait. Jadi kuncinya tadi di angka penjualan. Kalau angka penjualan kita meningkat, maka dengan otomatis ini akan bergerak semua industri komponen kita. Nah, kalau ini industri komponen bergerak, ya kan, maka datanglah investor ke Indonesia, entah yang sudah ada memperluas, menambah kapasitas, ya kan, atau menambah jenis baru dan lain-lain, ya kan, dan yang belum ada, ya dia barangkali, wah ini sekarang sudah sekian ratus ribu per tahun, sudah oke nih, sudah bisa nih. Sudah tercapai skala ekonomis tadi untuk berinvestasi. Baik. Nah inilah yang, maka dari itu kita selalu mengatakan volume itu yang paling penting. Belum lagi nanti kalau kita mau berkiprah di ekspor, ya tentunya kita harus juga meningkatkan industri dalam negerinya, juga komponen-komponen tadi, supaya kita bisa mengekspor lebih banyak lagi. Pak Presiden sudah mentargetkan ini dalam kurun waktu tidak lama lagi kita harus bisa mengekspor 1 juta mobil dari Indonesia. Hari ini baru 350.000. Baik, Pak Yongki. Kali lipat. Ya, berarti memang perlu banyak juga waktu kemudian kerjasama berbagai pihak. Dan terakhir, optimisme Anda nih menyikapi perkembangan industri otomotif di tengah upaya pemerintah juga bahwa kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19, Pak Yongki. Ya memang ya COVID-19 ya seluruh dunia terkena imbasnya. Ya masuklah COVID-19 ke semua negara, termasuk tentunya Indonesia, tidak terelakkan lagi. Ya itu tadi katakan bahwa kita harus hidup bersama COVID-19. Ya kalau semuanya nanti kita sudah bisa katakanlah bukan cari obatnya atau apa, yaitu beliau-beliau lah yang ahlinya. Tetapi kita harus bisa hidup berdampingan. Ya kita juga memang harus industri otomotif maupun tadi penjualan otomotif juga harus bisa berjalan seiring dengan itu juga. Ya kan? Mungkin di kantor pakai masker, iya, gimana. Betul. Dan lain ya protokol kesehatan lah kita turutin semua lah. Gitu aja. Baik, berarti tetap optimis begitu ya untuk industri otomotif ke depannya. Sangat optimis. Baik. Pak Yongki? Tapi realistis gitu. Saya katakan optimis, tapi kami harus juga realistis. Oke, itu dia. Yang penting tetap semangat begitu ya, menyikapi bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Pak Yongki, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah disediakan, informasi, insight-insight menarik terkait dengan perkembangan industri otomotif, apalagi dengan adanya perpanjangan PPNBM sampai dengan akhir tahun 2021. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Yongki. Terima kasih, Pak Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya masih akan kembali informasi menarik terkait dengan Bursa Efek Indonesia yang meluncurkan layanan data bagi UMKM yang akan dipandu oleh Bangi Ferraccio. Sesaat lagi.